Pada saat pertama itu saya mengambil sedikit gitu, ada mungkin 4 ekor, ya 4 ekor itu dari yang nempel lah gampangannya. Cerita itu minta bahan dari sana, kemudian setelah saya rasa dalam beberapa waktu itu dikelola di air yang menurut saya tidak tahu standarnya apa, di kandungannya dalam air itu apa, ternyata tidak ada kendala. Nah dari situ saya berpikir mungkin mudah ini. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mencari satu paket pada saat itu, kalau nggak salah 10 biji. Jadi saya punya 14. Nah itu tadinya sih dalam akadnya saya minta yang gendong telur, tapi setelah dikirim satu paket itu tidak ada satupun yang gendong telur. Akhirnya setelah saya pelihara dengan referensi seadanya, karena itu bukan basic saya, cuma dari internet lah, dari apa itu, ternyata bisa dan tidak perlu waktu lama itu ada yang bisa bertelur. Nah dengan pengetahuan yang sederhana saja itu saya bisa melakukan itu untuk kemudian turun gendong, mulai bertelur sampai turun gendong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Cahyono. Saya dari Kabupaten Pacitan, tepatnya di Desa Arjunangun, Dusun Pager, RT 1 RW 1. Sebetulnya saya bekerja saya mengenal lobster itu karena pekerjaan saya di bidang keuangan. Kemudian saya melakukan banyak survei di lingkungan masyarakat. Nah, pada satu ketika saya melakukan survei itu, ada orang yang mempunyai kolam lobster air tawar. Jadi dari situ saya sedikit bertanya, kemudian beliaunya sendiri juga menganggap itu mudah. Akhirnya saya mencoba. Jadi pada saat pertama itu saya mengambil sedikit gitu, ada mungkin 4 ekor, ya 4 ekor itu dari yang nempel lah gampangannya. Cerita itu minta bahan dari sana, kemudian setelah saya rasa dalam beberapa waktu itu dikelola di air yang menurut saya tidak tahu standarnya apa, di kandungannya dalam air itu apa, ternyata tidak ada kendala. Nah dari situ saya berpikir mungkin mudah ini. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mencari satu paket pada saat itu, kalau nggak salah 10 biji. Jadi saya punya 14. Nah itu tadinya sih dalam akadnya saya minta yang gendong telur, tapi setelah dikirim satu paket itu tidak ada satupun yang gendong telur. Akhirnya setelah saya pelihara dengan referensi seadanya, karena itu bukan basic saya, cuma dari internet lah, dari apa itu, ternyata bisa dan tidak perlu waktu lama itu ada yang bisa bertelur. Nah dengan pengetahuan yang sederhana saja itu saya bisa melakukan itu untuk kemudian turun gendong, mulai bertelur sampai turun gendong. Dan alhamdulillah sekarang sudah lumayan, ukuran berapa tadi Mas? 4 inci ya, 3 lebih lah, hampir 4 inci itu untuk yang tetesan pertama. Dan bisa kita lihat di sana itu memang ada beberapa kolam itu yang tetesan yang berbeda-beda. Cuman dari pengalaman saya memang ya cukup sederhana sekali. Saya pernah mencoba itu untuk beli pakan di lewat online itu Pak, itu cuman 1 kilo, itu habisnya lama sekali. Dan karena kita mix dengan jagung manis, jadi ada istri saya ambil, saya kasihkan. Kemudian kalau cambah saya biasanya beli togenya saja, kemudian saya bikin cambah sendiri. Jadi kan nanti setiap 5 hari atau 4 hari sekali saya bikin.
Jadi nanti yang cambahan pertama itu mau habis, yang kemudian yaitu. Jadi sangat efisien sekali. Terus makannya juga enggak terlalu banyak. Kalau saya pikir kalau saya memang enggak ada ilmunya di situ. Jadi cuman berdasarkan referensi sesempatnya aja. Sebenarnya saya kasih makan itu tiap sore. Tiap sore saya kasih makan, karena ketika saya kasih pagi itu biasanya sampai siang itu tidak tersentuh. Akhirnya saya coba untuk kasih makan di malam hari, dan mungkin kalau teman-teman itu pengen budidaya, minimal begini saja, mindsetnya mungkin begini saja. Kalau kita mau menambah gizi buat keluarga, buat orang rumah, di belakang rumah itu ada lobsternya. Nah, karena itu saja, karena memang sangat mudah untuk budidaya dan memeliharanya. Jadi nanti kalau untuk ke sesuatu yang lebih arahnya ke lebih teknis, mungkin dari Gema Farm bisa menjelaskan dari sisi teknisnya. Tapi kalau dari sisi sepengetahuan awamnya itu aja begitu mudahnya untuk mengelola lobster air tawar. Kalau jenisnya ya, karena memang kita itu bukan di bidang itu ya. Cuman ya kalau yang saya tahu itu ada yang capitnya merah itu, red claw ya. Itu yang saya budidayakan dan itu sangat mudah sekali. Jadi kalau saya karena ini hanya untuk sekedar hobi ya. Jadi kalau kuras kolam itu saya lakukan biasanya kalau saya pengen seleksi saja. Jadi seleksi saja karena memang teman-teman, kalau mau teman-teman tahu kondisi airnya itu cenderung jernih. Jadi saya pikir nggak terlalu sering juga untuk dikuras, karena mungkin dengan kesibukan saya juga. Terus kalau pakannya saya biasanya mix mas, saya mix antaranya pakan yang pelet, kemudian dari sayur-sayuran, ya, dari jagung, cambah. Nah kalau sekarang kebetulan habis musim hujan itu masih banyak itu nggih bekecot nih. Bekecot itu kita cacah, kita kasih makan juga. Tapi kalau volume, kalau periodenya biasanya saya sore hari atau setelah sholat maghrib. Ya, setelah maghrib nongkrong di sini saya kasih makan. Kalau kelebihannya kelebihannya cuma mudah saja. Udah itu aja. Jadi kita tidak perlu lahan yang luas, tidak perlu makannya juga mungkin kalau saya cuma satu kali saja cukup. Terus murah makannya itu, makanya itu murah sekali. Jadi karena kita kadang-kadang kan sisa sayur asemnya itu kan dikasih jagung, tak ambil satu aja bisa buat makan. Jadi murah sekali makannya. Terus pengelolaannya mudah. Jadi untuk orang awam saja itu sudah bisa bikin sampai turun gentong dan dibesarkan. Dan teman-teman ketahui dengan saya yang punya tidak dibekali ilmu saja, itu sekarang sudah bisa mungkin sekitar 4 inci untuk petasan pertama. Kalau kendala teknisnya itu mungkin Pak. Jadi ada kematian yang disebabkan oleh kanibal itu saja. Dan mungkin ya karena saya tidak tahu itu tadi ya, mungkin nanti setelah dapat ilmu dari komunitas yang lebih banyak, mungkin kan itu akan teratasi. Tapi kalau selama saya budidaya, itu lobster saya itu berkurang itu satu karena kanibal, nomor 2 dia ngabur Pak. Dia naik manjat-manjat ke atas itu. Nah, akhirnya itu juga sudah dapat solusi, yaitu jangan di pojok-pojoknya itu saya kasih pengaman, itu akhirnya yang kabur itu sudah, indukan yang kabur itu sudah tidak ada.
Jadi kalau untuk masalah pemasaran kita memang belum sampai ke arah situ masih, karena memang dasar kita itu cuman hobi untuk mencukupi kebutuhan gizi keluarga. Jadi nanti kalau misalnya itu ilmunya sudah banyak, kemudian volume kapasitasnya semakin banyak, mungkin didukung dengan mungkin akan lebih mudah ketika kemudian di Pacitan itu ada komunitas yang baik untuk mengelola, taruhlah bikin kelompok lah, kelompok budidaya lobster. Jadi nanti penjualan itu secara cost biayanya keluar itu bisa ditekan ketika pengiriman itu dalam jumlah besar. Jadi mungkin kalau sampai pengalaman saya sendiri, saya masih belum berpikir ke arah pemasaran, cuman untuk kebutuhan gizi keluarga saja. Jadi untuk sementara itu yang petasan pertama, yang pejantan itu saya kurangi, saya kasih untuk tambahan oseng dan lain-lainnya. Cuman yang betina memang sementara untuk saya tahan dulu. Jadi kenapa kok saya masih belum berusaha untuk memikirkan itu, karena memang volume untuk penjualan itu kan memang harus besar. Nah, makanya untuk menarik teman-teman supaya komunitasnya itu banyak, nanti saya punya rencana indukan yang ada di sini itu mungkin juga akan kita bagikan ke lingkungan jika memang dia serius, dengan catatan. Tapi kalau cuman sekedar diberikan untuk kemudian dikonsumsi, ya nanti dulu. Tapi kalau memang dia mau serius, mau diberdayakan, monggo. Karena saya dulu untuk pertama kali saya ngelola itu saya enggak pakai kolam, Mas. Kolam permanen ini enggak. Saya pakai terpal. Di lantai atas rumah saya itu ada bekas kamar, itu saya kasih terpal kecil untuk pertama kali saya bikin. Jadi mudah. Jadi nanti mudah-mudahan di lingkungan kita sendiri juga nanti akan berminat untuk budidaya lobster. Semangat saja karena itu mudah. Jadi tidak usah terpengaruh dengan macam-macam. Kalau kita punya keinginan, jalankan. Kendalanya kita cari. Kalau untuk farmnya memang kita masih belum punya bandera farm sendiri, ya. Karena memang itu dasarnya kita untuk hobi saja. Tapi kalau berdasarkan dari mulai saya pegang lobster, kemudian saya bisa membudidayakan ini, itu kalau memang teman-teman mau ngopi di sini, kita bicara sih, ya nggak apa-apa. Seperti yang di awal tadi itu, saya di Desa Arjunaun, nanti mungkin bisa main ke sini, kita lihat, kita sharing bersama, itu aja. Kalau saya paling cuma di WA saja. Jadi kalau WA saja itu 0852 3362 9338, itu nomor yang juga dihubungi, atau 0877 5804 1337, mungkin bisa. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Ayo ambil bagian menjadi 1 juta pembudidaya lobster di Indonesia. Salam capek.